Bapak ini kafah ya PMI-nya ya. Masih terus belajar bang. Itu sebagai Cuma satu lagi belum kafah kalau belum dapat jodoh kopri. Iya. Bagaimana cara kita bergerak ya? Paling penting kita masuk ke dalam satu sistem tersebut, baru kita bisa bergerak. Kan ada dua pilihan. Kamu masuk ke dalam sistem dan melakukannya tersebut, atau kamu di luar sistem dan mengkritisinya. Itu sama-sama baik sebenarnya. Cuma kebetulan pola yang diterapkan atau yang bisa kita tempuh di poin di strukturalnya. Udah kita jalankan aja, kita maksimal itu. PMI berdaya, PMI berkemajuan. Nah PMI berkemajuan ini seolah-olah Muhammadiyah. Ya. Yang pertama jelas adalah pembenahan internal. Kelembagaan, tata kelola ini menjadi kunci dulu. Kita ngomongin. Emang selama ini kenapa dengan tata kelola kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Suara NU semuanya, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dan bisa menyapa Anda semuanya. Sesi kali ini podcast NU menghadirkan salah satu kandidat Ketua Umum PBPMI 2024-2027. Yang mana kita tahu bahwa PBPMI akan menggelar kongres pada 12 hingga 14 Agustus mendatang. Sudah ada 30 kandidat, 8 itu ketua umum calon ketua umum PB Kopri, 22 itu calon ketua umum PBPMI. Dan di kongres nanti salah satu agendanya adalah memilih para kandidat tersebut. Siapa yang menang, kemudian seperti apa gagasannya, kita akan bahas di sini. Seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa hari ini, sesi kali ini kami akan membincang soal gagasan yang akan diterapkan untuk PMI 3 tahun ke depan. Yang pasti narasumber kami adalah kader terbaik yang mencalonkan diri menjadi kandidat Ketua Umum PBPMI ke depan. Beliau merupakan kader PMI Semarang, pernah menjabat sebagai ketua cabang, kemudian saat ini menjabat sebagai ketua PKC, S1 S2-nya UIN Semarang. Siapa lagi? Marilah ini kita sambut sahabat Muhammad Muhamtasir. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam abang sahabat. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gimana nih, perkopian sudah aman? Wah, perkopian terus kita jalankan kan? Terus dijalankan. Kira-kira sudah berapa titik perkopiannya nih? Oh iya, ratusan bahkan ribuan bang. Mantap. Kalau soal ngopi-ngopi memang anak PMI sukanya ya. Sukanya gitu. Iya. Gimana ketua? Perjalanan dari Jawa Tengah Semarang ke sini apa nggak macet nggak? Kebetulan kita naik kereta ini. Naik kereta ya. Tadi tidak merasakan macet. Tidak merasakan macet. Cuma pas waktu awal-awal itu kayaknya kan pas satu bareng-bareng sama teman-teman pengurus Korcap dan beberapa perwakilan cabang itu macet. Macet. Gitu kan. Jadi Pak Muham ini nomor berapa? Di PB? Di kandidat ini. Oh, nomor 19. 19. Gitu ya. Jadi filosofinya awalan dan akhiran itu kan. Iya, 19 itu. Iya. 19 awalan akhiran. Oh iya, 1 sama 9 gitu ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kami kenal bahwa sahabat Muham ini memang pernah menjabat sebagai ketua cabang. Iya. Kemudian sekarang menjabat sebagai ketua PKC. Iya. Kami pengen tahu Bang Muham, Mas Muham mungkin bisa bercerita secara singkat kepada kami bagaimana perjalanan Anda menjadi seorang kader PMI termasuk soal mengenal NU. Apakah memang punya background pesantren dari SMA atau seperti apa? Bagaimana perkenalan Anda dengan Nahdlatul Ulama dan dengan PMI? Ya. Jadi terima kasih Bang atas waktunya. Perkenalan dengan NU dimulai sejak lahir Bang ya. Sejak lahir? Sejak lahir. Karena memang almarhum Bapak itu aktivis NU Bang. Aktivis NU. Pernah menjabat sebagai? Beliau itu concernnya di Ma'arif Bang. Oh, di Ma'arif. daerah Kabupaten Kediri. Jadi beliau concern membuat yayasan, terus bikin majelis taklim, intinya dunia pendidikan. Dunia pendidikan NU sampai semua yayasan namanya itu ada Ma'arifnya semua. Ma'arif gitu. semua. Iya. Tapi ini nama anaknya nggak ada Ma'arif? Nggak ada gitu kan. Kita pun dikasih nama itu kita disuruh cari sendiri Bang.
maknanya. Terus saya tanyakan ke Guru-guru. guru-guru di pesantren kan. Pas di pesantren itu juga bentar, ini kan sangat jarang gitu nama itu. Muhammad terus diulangi lagi Muhammad Tasyir gitu. Tapi ngomong-ngomong pesantren di mana memang? Di Tulungagung Bang, Ponpes Panggung As-Salafiyah. Iya. Berapa tahun di sana? Di sana 3 tahun menyesuaikan sama kuliah sekolah di aliyah ya. Iya. Aliyahnya di luar, mondoknya di situ. Terus selain itu? Habis itu kita lama di rumah Bang. Sebentar, tadi belum selesai soal orang tua tadi. Oh ya. Lanjutkan soal orang tua dulu. Orang tua kalau genre aktivis itu lahir dari bapak sebenarnya. Bapak memang aslinya orang Kendal, Jawa Tengah. Nah di situ beliau mondok di Lirboyo, ketemu sama ibu itu di kampus Tribakti. Iya. Tribakti Lirboyo. Masih ada sekarang ya? Masih ada. Jadi terus beliau pas waktu udah selesai, berarti kurang lebih hampir sekitar 10 tahun lah Bang. 10 tahun itu mau kembali ke Kendal nggak boleh sama almarhum Yai Mahrus Ali. Katanya disuruh ya udah di Kediri aja di daerah selatan gitu. Nanti jodoh rezeki atau apapun di sana semua gitu katanya kan. Habis itu memang basic aktivis beliau juga PMI Bang. Oh, iya. Bapak itu PMI. PMI Tribakti, cuma sampai tingkat komisariat Bang. Itu karena Muham peroleh itu dari sertifikatnya Bang. Menemukan sertifikat. Menemukan sertifikat di rumah. Iya, pelatihan kader dasarnya ada Bang. Dari situlah kita dari sejak SMA sudah mengenal PMI. Artinya kenapa saya tadi sampai sejak lahir karena dari kecil sudah itu didikannya udah dari bapak. Cuma tapi anak berapa Muhammad? Anak kedua terakhir Bang. Oh ya, memang cuma ada 2 ya anaknya. Kakak sama saya. Kakak perempuan terakhir berarti. Iya. Terus setelah Muhammad pesantren di Tulungagung, kemudian masuk ke UIN Semarang. Iya. Bagaimana cara mengenal awalnya bisa masuk Mapaba itu karena sudah niat atau gimana? Yang pertama dari awal kita lihat pas waktu lihat buku-buku memori, foto-foto memori gitu Bang. Foto memori dari Bapak, PMI, kita cari kan PMI. Daftar langsung. Cari daftar di PMI. Dulu kan emang didikan daripada Bapak dan juga kalau ibu itu basically-nya memang dari ibaratnya tidak mengenal organisasi. Kalau organisasi pure dari Bapak langsung. Karena diajak ke koperasi Anissa dan juga LP Ma'arif itu kan NU banget lah pokoknya di dalam ruang-ruang itu. Nah, habis itu terus kita dari spirit itulah ya udah kita masuk dicari PMII di situ pertama kali berarti 2013. Pernah menjabat ketua komisariat? Ketua komisariat enggak Bang, ketua 1. Ketua 1. Ketua rayon ya. Kalau proses ke cabangnya gimana waktu itu? Jadi kalau proses ke cabangnya kan semisal di Semarang itu jadwal tunggunya lumayan karena kadernya ribuan. Iya. Jadi habis dari ketua rayon kita masuk ke komisariat, diamanai jadi ketua 1 bidang kaderisasi. Habis itu nunggu kurang lebih sekitar setengah tahunan lah dulu Bang. Setengah tahunan baru masuk ke cabang. Cabang pertama, kepengurusan pertama. Jadi di cabang kita 2 kepengurusan, 2 periode. Satunya di bidang kaderisasi, satunya lagi kebetulan dikasih amanah di ketua gitu. Iya. Oke, dan setelah itu baru kemudian menjadi ketua PKC. Nah, itu habis itu baru ketua PKC. Gimana rasanya memimpin PMI Jawa Tengah? Apa yang bisa dipotret nih setelah memimpin berapa tahun? Ini berarti tahun kedua ini Bang. Apa yang kesan-pesannya apa nih? Kesannya nih setelah memimpin 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun ini di tahun kedua ini hal yang masih banyak harus kita perbaiki sebenarnya. Sebagai autokritik buat kita sebenarnya itu. Ruang internal, ruang database, ruang diaspora, ruang kaderisasi, ruang konsolidasi, ruang gerakan. Ini menjadi satu hal PR yang harus kita kerjakan. Cuma di sisi lain kita tahu heterogensi kader PMI sangat kompleks dan ini menjadi satu, kalau bagi saya itu perbedaan adalah khazanah pengetahuan yang baru. Jadi semakin banyak kita menemukan perbedaan, semakin banyak pula kita menemukan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang selama ini tidak kita dapatkan di situ. Iya. Makanya kesan paling bisa kita ingat ataupun dalam aspek memori ini kesempatan yang dihadirkan buat kita untuk ketemu bersama kader-kader PMII. Kader PMII dari seluruh daerah atau keterwakilan. Dari situ kan kita bisa melihat,
generasi hari ini, apalagi generasi 2023 ya, berarti terpaut kurang lebih sekitar 10-11 tahun lah bersama kita itu. Dengan corak, karakter yang beda-beda, kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman, pola doktrinasi, pola konstruksi gerak, dan daya gerak juga harus kita perhatikan di situ. Nah, bagi Muham di situ, ini menjadi satu langkah yang menarik, tantangan yang baru gitu Bang. Iya. Jadi dari spirit itulah yang membuat kita masih tetap bertahan di PMII hari ini. Oke. Menarik ya perjalanannya ya. Tapi pernah nggak merasakan suatu waktu merasa sepertinya saya harus keluar dari PMI dan pergi jauh-jauh gitu? Oh. Dalam kondisi itu pernah nggak? Dalam kondisi itu pernah Bang, cuma kalau keluar enggak ya. Tapi dalam kondisi kejumudan berpikir bahasanya Iya. Kejumudan berpikir dulu pas waktu pas proses di rayon. Jadi saya ketika ada kesempatan, ada waktu luang menyendiri Bang kita. Menyendiri. Dulu saya masih ingin menyendiri di tengah-tengah pohon jati. Di tengah-tengah pohon jatinya Hati-hati nggak kesurupan nanti. iya, milik perhutani sebenarnya di daerah Semarang perbatasan Kendal sana. Di sana cuma ada gubuk di tengah gitu kan. Dan pas waktu kita kita coba merefleksikan prinsip saya dari dulu ketika kita di organisasi itu, tekanan seberat apapun tidak boleh mundur satu jengkal. Iya. Berhenti nggak apa-apa, berhenti sejenak nggak apa-apa. Nah dari situ kan kita merefleksikan kenapa kalau kita bisa masuk di organisasi PMI ini. Dari situ ternyata ada satu rumusan teori yang mengatakan bahwasanya zaman dahulu itu seorang laki-laki itu ketika habis berburu Bang, dia pasti akan menyendiri di satu batu ataupun di satu kawasan. Artinya kan menyendirinya di situ bisa dimaknai sebagai refleksi, ataupun menambah energi baru gitu. Karena kita bergerak dalam pola apapun, dalam keadaan apapun tidak terlepas daripada mindset kita. Dan mindset kita kan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita sendiri yang bisa menjadi pelaku untuk bisa mengembalikan spirit juang kita di situ. Kita kembali ke soal itu cerita sahabat Muham ya soal PMI. Tapi saya pengen tahu lagi nih kembali ke soal pencalonan menjadi kandidat Ketua Umum PBPMI. Apa sih sebenarnya yang mendorong sahabat Muham, Mas Muham ini mau mencalonkan diri atau terdorong mencalonkan diri menjadi kandidat Ketua Umum PBPMI di Kongres tahun ini? Iya Bang. Jadi yang pertama dorongan yang paling kuat adalah satu, semangat untuk berkhidmat. Satu itu. Yang kedua adalah berkhidmat kan gak harus di PMI. Ya kita kan masih di tatanan struktur Bang. Iya kan? Iya. Kita masih di tatanan struktur. Dan kebetulan kita dikasih jalan semacam itu, sehingga menjadi satu spirit buat kita untuk melanjutkan. Jadi rayon, komisariat, cabang, PKC, PB gitu. Lagi ada kesempatan kita jalankan. Bapak ini kafah ya PMI-nya ya. Masih terus belajar Bang. Itu sebagai cuma satu lagi belum kafah kalau belum dapat jodoh kopri. Iya. Ada yang mengatakan semacam itu Bang. Semacam itu ada. Ya makanya kan gimana caranya kita cari kopri juga ya Bang. Kalau ketua PKC gampang lah ya. Oh gitu, enggak juga lah Enggak Bang. juga. Iya enggak juga. Jodoh kan urusan Allah ya. Iya, 3 hal yang enggak bisa ditentukan Bang. Iya. Di situ. Jadi dan yang kedua adalah spirit dari dorongan teman-teman PMI di tataran Jawa Tengah, terlebih pengurus PKC sendiri. Ini menjadi satu hal yang membuat kita optimis. Dari pengalaman yang sudah kita jalankan di PMII, mulai dari rayon sampai ke PKC, menjadi satu bekal yang akan kita bawa. Artinya di poin-poin semacam ini, ide gagasan kita bisa tersampaikan dalam ruang ini. Bagaimana cara kita bergerak ya, paling penting kita masuk ke dalam satu sistem tersebut, baru kita bisa bergerak. Kan ada 2 pilihan, kamu masuk ke dalam sistem dan melakukannya tersebut, atau kamu di luar sistem dan mengkritisinya. Itu sama-sama baik sebenarnya. Cuma kebetulan pola yang diterapkan atau yang bisa kita tempuh di strukturalnya. Udah kita jalankan aja, kita maksimal itu Bang. Itu kira-kira yang mendorong sahabat Muham. Iya. Oke. Luar biasa, menarik. Mudah-mudahan mimpi-mimpinya bisa dieksekusi ya. Amin. Ketika menjadi ketua umum. Amin. Oke. Masuk ke wilayah visi misi ya. Kami membaca visi misi Anda ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain.
PMI berdaya, PMI berkemajuan. Nah, PMI berkemajuan ini seolah-olah Muhammadiyah. Oh. Iya, Bang. Apa yang bisa Anda jelaskan soal visi Ya, misi? ya, jelas itu. Ini yang harus saya jelaskan dalam momentum ini. Jadi yang pertama adalah prinsip berdaya. Ini kita bagi itu sebenarnya ruang kesinambungan, Bang. Bukan diartikan berdaya sendiri terus berkemajuan sendiri, enggak. Jadi berdaya itu dalam ruang koridor keorganisasian internalnya. Berkemajuan itu cara pandang kita melihat eksternal. Iya. Ini jadi satu spirit. Karena apa? Ketika beberapa orang mengatakan bahwasanya maju dan berkemajuan atau maju atau apapun diksi maju, berkemajuan, ini menjadi satu perangkat penting. Standing point saya itu terkait dengan open mind, Bang. Oke. Keterbukaan berpikir. Keterbukaan berpikir dalam merebut satu peradaban ini diawali dari diri kader pembangunan SDM kader PMI itu. Oke. Makanya tagline-nya berkemajuan. Karena Berkemajuan. ketika kita mendapatkan bahasanya itu mendapatkan masukan ataupun kritikan ataupun kita bisa berkolaborasi dengan aspek luar dalam rangka untuk merebut tongkat estafet peradaban ini di Nusantara ini kan Bang, kira-kira seperti itu. Ini menjadi satu spirit tersendiri bagi kader PMI. Kita harus rebut nih dengan segala cara. Iya. Moralnya di situ. Kira-kira apa prakteknya nanti, misi-misi dan program-programnya nanti apa aja? Ya, kalau secara teknis, misal di PMI kan banyak bidang tuh Bang, banyak bidang per masing-masing mempunyai. Cuma kita klausulkan menjadi beberapa 3 spirit paling dasar. Yang pertama itu kita berbicara mengenai spirit Nahdlatul Wathon, kebangsaan. Itu menjadi pondasi pertama. Yang kedua adalah Nahdlatul Tujar, perdagangan ataupun ekonomi. Yang terakhir adalah taswirul afkar, ini menjadi aspek pelengkap dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena ketiga ruang ini ketika kita berdaya dalam beberapa aspek tersebut, ini menjadi satu instrumen yang menarik dalam ruang daya geraknya gitu. Iya. Jadi ketika teman-teman, karena kita kan basicnya itu kan dataran pembangunan SDM kan Bang. Oke. Dari visi misi yang Anda jabarkan, yang Anda uraikan tadi, apa menurut Anda hal yang paling fundamental untuk segera dilakukan? Misalnya Anda terpilih nih, kemudian setahun kemudian apa yang mau Anda kerjakan? Oh, skala prioritas itu ya. Prioritas, Oke. ya. Jadi skala prioritas yang bisa kita lakukan Bang ketika setelah kongres nanti, yang pertama jelas adalah pembenahan internal. Kelembagaan, tata kelola ini menjadi kunci dulu. Kita ngomongin emang selama ini kenapa dengan tata kelola kita? Tata kelola kita sudah berjalan, cuma harus diperbaiki lagi gitu kan. Begitu ya. Terutama dari segi administrasi dalam ruang-ruang kaderisasi, ruang apapun, ruang diaspora dan lain-lain. Karena itu berkaitan dengan satu kemajuan organisasi itu tata kelolanya dalam prinsip sistem. Misalnya apa tata kelola yang dipersoalkan sama sahabat Muham ini? Ya, terutama dalam semisal yang pertama dalam segi administrasinya, ya kan? Dalam sisi administrasinya PMI semisal berbicara dalam ruang modernitas. Sistemnya bagaimana? Pendataannya bagaimana? Nah, dari sisi itu dulu kita perbaiki, nanti baru step selanjutnya ke sisi-sisi yang berkaitan dengan eksternal. Kalau di internal kita aja belum selesai, bagaimana untuk yang di eksternal? Jadi dari sisi itu dulu Bang, kita nggak mulu-mulu dalam proses teknis ini. Oke, siap. Nah, saat ini tentu yang juga fundamental untuk untuk disampaikan oleh kandidat itu soal kaderisasi. Betul. Di mana kaderisasi PMI kan menjadi jalan bagaimana melahirkan kader-kader yang unggul, betul, yang ulul albab, yang bertakwa betul. kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, strategi kaderisasi yang bagaimana yang akan dilakukan ke depan ketika sahabat Muham ini terpilih menjadi kandidat, menjadi ketua umum PBPMI? Oke. Jadi yang pertama itu terkait dengan penjaringan ataupun perekrutan kader pertama, Bang. Trouble kita di organisasi ataupun di PMI secara umum itu terkait dengan perekrutan. Kita tidak pernah membahas terkait ruang-ruang itu. Hal yang kita jalankan adalah like usually, seperti biasanya. Like usually pokoknya perekrutan. Misal demisioner ketua rayon, komisariat, ketemu sama ketua rayon, komisariat yang setelahnya, pasti permasalahannya sama. Pola-polanya juga sama. Jadi mau diapain soal rekrutmen? Nah, terkait pola semacam itu, kita harus bisa menganalisis
skala input kader seperti apa, indikatornya seperti apa. Kan sudah ada di kurikulum kita. Nah, maksud saya di poin itu. Kurikulumnya mau disempurnakan. Poin kita tambahkan. Misal keadaan Pak, hari sekarang ini. saya maaf ya, saya Iya, kan sudah baca kurikulum kaderisasi kita. Menurut saya sudah sangat lengkap banget tau Pak. Kalau ditambahkan apa nggak terlalu ruwet, Ditambahkannya itu bukan untuk memperumit Bang sebenarnya itu. menyederhanakan. Iya, menyederhanakan dalam proses. Misal di situ kan kurikulum kaderisasi kita ya udah panjang kan, mulai dari mapaba sampai ke level PKN. Cuma poin-poin butir-butir pendampingnya sebagai ruang membukanya, sebagai ruang penafsirnya itu kan belum ada. Contoh, misal materi-materi berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan 3 prinsip tadi di awal. Tambahan lagi persoalan teknologi, pertandaan lagi misal spirit terkait dengan ruang ekonomi. Itu juga harus dimasukkan sebagai apa? Sebagai tambahan eskalasi kebutuhan. Oke. Iya. Banyak yang berpendapat bahwa PMI dalam konteks kaderisasi maupun kelembagaan didominasi oleh hal-hal yang berbau politis, Iya. berbau politik. Bagaimana Anda menanggapi ini? Sederhana Bang. Momentum kaderisasi di tataran PMI, kenapa kok ada mindset semacam itu? Kenapa kok ada omongan lah bahasa kasarnya, omongan semacam itu? Itu tanpa kita sadari adalah mulai dari awal doktrinasi kita, siapa tokoh-tokoh yang dihadirkan. Pas waktu di Mapaba, Abang udah pernah jalan juga sendiri kan dalam konteks itu. Nah, artinya beberapa pilihan-pilihan itu atau perspektif-perspektif lain juga kita harus hadirkan. Oke. Artinya iya memang faktor politik itu juga penting, harus kita kuasai. Cuma di sektor-sektor yang lain kalau kita ngomongin aspek profesionalitas itu juga harus dikuatkan. Dengan apa? Adanya figur-figur itu. Oke. Dan itu dari jenjang kaderisasi paling awal, yakni Mapaba. Oke. Berarti saya pengen minta penilaian nih. Kaderisasi untuk PMI di periode saat ini, terutama kepengurusan 2021-2024, kalau boleh ngasih nilai berapa? Kalau boleh saya ngasih nilai 7,5 lah sampai 8. 7,5 itu berarti bisa diartikan apa? Baik. Baik. Tinggal dengan kehadiran. Kalau sudah baik terus mau ngapain Nah, Bapak Muhammad? Baik, ini kan ada catatannya juga kan Bang, gitu kan. Catatannya semisal dalam segi ruang apa yang harus kita perbaiki. Contoh katakanlah ruang database. Terus terkait dengan ruang-ruang keinstrukturan, ruang-ruang pola komunikasi antar kelembagaan dalam ruang lingkup PB, PKC, cabang, komisariat dan juga rayon. Yang ketiga adalah terkait dengan ruang adaptif. Nah, semangat adaptif, elaboratif dan juga transformasinya bagaimana kira-kira. Dan itu yang harus kita bangun. Oke. Meskipun sudah terbangun, kita harus maksimalkan karena ruh organisasi kita di sini, baru kita bisa berbicara persoalan yang lain. Kalau hemat saya semacam itu. Siap. Menarik. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin. Dan kita juga menerima kritik dan saran karena spirit yang kita bawa spirit kolaborasi aksi tadi. Mantap. Karena ini bukan lagi di era disrupsi kalau menurut saya Bang. Ini di era keberlimpahan. Ayo kita saatnya kolaborasi, sahabat-sahabat gitu. Siap. Oke, sahabat Muham, saya juga pengen bertanya ya. Tadi kan persoalan kaderisasi. Iya. Mungkin sekarang lebih kepada konsolidasi ya, lebih kepada bagaimana agar kelembagaan ini tetap kondusif. Betul. Biar PMI tetap kondusif, tetap solid, tetap bergerak bersama. Iya. Tidak selalu berisik sehingga kedengarannya bising gitu. Oh, di gitu telinga alumni, di telinga organisasi luar gitu. Iya. Bagaimana cara Anda menertibkan organisasi PMI ini dalam arti menertibkan ini merawat agar tidak terjadi persoalan yang besar yang kira-kira akan berdampak buruk terhadap persaudaraan di PMI, soal struktur dari PB. Pokoknya intinya bagaimana cara sahabat Muham, strategi apa yang akan dilakukan agar antara pusat dengan daerah atau antara PB dengan PKC itu bisa sejalan, tidak teriak-teriak demo-demo dan lain-lain yang kira-kira hanya tidak produktif lah ya, sehingga banyak yang dirugikan, misalnya kaderisasi dampaknya. Apa yang bisa Anda jawab soal ini? Ya sederhana sih Bang, karena kita berorganisasi kita punya tata aturan dan cara main. Tata aturan kita ada di ADRT dan PO, peraturan organisasi kita. Nah dari tata aturan bagaimana cara kita bermain sebagai bahan pijakan awal itu di situ.
Yang kedua adalah terkait dengan koordinasi. Pemahaman kader atau pemahaman pengurus di antara semua kader PMI juga harus tahu tugas pokok dan fungsi di masing-masing rayon seperti apa, komisariat seperti apa, cabang seperti apa. Ketika semua kembali kepada tataran ADART, permasalahan yang Abang sampaikan tadi terjawab. Pertanyaan selanjutnya kan? Termasuk soal konflik gitu. Iya, termasuk persoalan konflik. Sebenarnya kan di ADRT itu ada yang disebut dengan majelis tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Apa rencana Anda soal MTT ini? Apakah mau dihidupkan kalau emang mau masuk ADRT atau gimana? Ya. Selagi itu masih bisa menjadi satu instrumen yang bisa kita kerjakan, kenapa tidak? Artinya kan itu kan persoalan cara berkomunikasi aja kan, Bang. Ya karena kan di organisasi selain ada yang tersurat ada yang tersirat. Ada tradisi di sana. Iya, misalnya, betul. Tradisi kita ya sowan ke senior. Betul. Kemudian senior yang menyelesaikan Iya. setiap dinamika. Prinsipnya tadi kolektif kolegial yang saya bawa. Oke, dan seberapa optimis Anda bisa menyelesaikan masalah-masalah itu? Optimis jelas 100%, Bang. Wih. Iya kan, optimis aja udah di bawah 100%, apalagi penyelesaiannya kan logikanya gitu. Iya. Berarti kondusif lah ya. Insya Allah kondusif. Insya Allah kondusif. Insya Allah Tapi kondusif. Bapak harus menang dulu. Ikhtiar semaksimal mungkin. Oke. Sahabat Muham, satu hal lagi mungkin yang bisa Anda jawab berkaitan dengan pendanaan organisasi ya. Karena kan PMI itu tidak punya uang. Iya, betul. Tidak punya uang semacam APBN. Betul. Strategi apa yang Anda bisa terapkan sehingga PMI bisa punya uang dan bisa menjalankan program-program kerja dengan akomodasi tadi? Dengan maksimal gitu, Bang. Iya. Ya. Yang pertama jelas kita harus satu, spirit kemandirian harus kita bangun. Spirit kemandirian. Yang kedua, spirit sebagai organisasi kita mitra strategis dan mitra kritis. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kita tentunya harus membentuk SDM-SDM yang sekiranya relate dengan hal tersebut. Nah, prinsipnya yang pertama tadi berkaitan dengan mitra strategis. PMI memang sumber pendanaannya juga sesuai dengan aturan kan, dari pihak manapun tidak ada unsur mengikat lah kira-kira kan begitu. Yang penting tidak bertentangan. Itu akan kita maksimalkan selama kita bisa bermitra dan tidak bertentangan. Itu akan kita jalankan. Tapi spirit kemandirian tentang organisasi harus kita jalankan. Contoh, kita kan punya tuh bidang ekonomi, ya kan? Bidang ekonomi dan lain-lainnya. Itu bisa kita turunkan menjadi satu instrumen yang menarik. Oke. Instrumen yang kita maksud adalah dalam membentuk kerangka SDM-nya. Kalau di PMI itu membentuk satu badan ataupun satu unit usaha, Abang sudah tahu sendiri lah jawabannya seperti apa kan. Nah, dalam ruang ini adalah bagaimana kesadaran ini menjadi tumpuan penting buat kita untuk membuat satu instrumen awal. Mencetak ataupun membentuk kader di level itu. Karena apa? Spirit kemandirian tidak terlepas daripada pola kolaborasi yang terjadi. Kolaborasi seperti apa? Lah, kolaborasi kita perbanyak dengan beberapa aspek. Makanya kita untuk pola kolaborasi yang bisa kita lakukan itu kita pakai pola prinsip pentaholik. Iya. Ya. Begitu ya? Ya, betul. Siap. Kalau soal tantangan teknologi, apa yang bisa Anda respon untuk PMI ke depan kaitannya dengan transformasi digital, era disrupsi dan 5.0. Oke. Jadi 5.0. Jadi kemarin itu kan kita rembuk bersama tim kan, dan juga ada masukan-masukan terkait semisal ruang-ruang kayak aplikasi, mulai digitalisasi PMI seperti pola aplikasi seperti ini, Bang. Apa tuh? Jadi perpustakaan digital. Lebih kepada layanan kaderisasi ya. Layanan kaderisasi berbasis aplikasi. Jadi polanya seperti ini. Tapi itu kalau nggak kuat keamanan cybernya lumayan loh itu. Iya, maka dari itu ini kan bisa kita kembangkan lebih lanjut. Cuma minimal kita itu punya PMI Jawa Tengah. Ini bagian dari rencana yang kita akan kerjakan. Karena memang boleh ditunjukkan? Iya, izin, Bang. Siap. Oke, nanti kamera nyorot ya. Iya. Jadi dari sini kita bisa melihat semisal sertifikat berapa yang dikeluarkan oleh PMI, ruang kaderisasi formalnya bagaimana, ruang visi yang dibangun bagaimana, PKL-nya bagaimana gitu. Jadi ruang pengembangan ataupun pola buku-buku referensi yang bisa kita lakukan bisa kita kerjakan dari sini. Nah, dari situ semisal kita bisa melihat PMI ini kita nggak mulu-mulu kok, Bang.
Gak mulus dalam artian hal paling kecil tata kelola organisasi di level internal kita selesaikan dulu. Pasti itu dinamika terjadi. Tadi prinsip dari awal sesuai dengan teori resolusi konfliknya kan. Ketika ada dinamika yang terjadi kita anggap sebagai khazanah pengetahuan baru. Ini menjadi satu kunci. Oke. Kalau soal ideologi, bagaimana Anda memotret ideologi kader-kader PMI sekarang? Nah, potret ideologi kan kita sudah jelas secara ideologi kan Bang. Haluan Islam Ahlus Sunnah wal Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu kan bisa kita maksimalkan dengan misal tadi ada 3 prinsip. 1 dunia kaderisasi, dunia eksternal, dan dunia keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, fase ideologisasi kan masuk di poin ketiga ini. Poin ketiga ini artinya berarti kan terkait dengan ruang mitra dan ruang kolaborasi yang kita harus maksimalkan bersama dengan tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Nahdliyin, semua perangkat yang bisa kita komunikasikan. Karena ideologisasi ini harus kita bangun bersama. Tantangan bersamanya di situ. Tapi menurut Anda ideologi PMI, ideologi kader-kader kita tuh sekarang sudah sedalam apa? Baik nggak? Sudah baik nggak menurut Anda sekarang? Kalau berbicara ruang ideologi kader-kader hari ini, saya rasa secara general baik Bang ya. Secara general. Tapi secara beberapa kasusistik yang terjadi, banyak juga teman-teman itu yang melihat cara pandang perspektif ideologi dari sisi yang lain. Oke. Dari sisi yang lain. Jadi kita memaksimalkan dengan potensi yang ada. Kita juga tidak mendiskreditkan itu menjadi satu narasi yang oh nggak benar ini atau bagaimanapun gitu. Jadi ini menjadi satu prinsip yang harus kita kerjakan secara bersama. Jadi ideologi yang di tataran PMI ini harus kita maknai sebagai satu spirit. Satu spirit, satu laku yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan ruang lingkup Gen Z hari ini. Jadi kan harus ada inovasi-inovasi atau pengemasan packaging yang lebih bagus lagi dalam konteks kita ber-PMI dalam koridor organisasinya. Jadi Anda ke depan akan memperkuat itu? Memperkuat pasti Bang. Dengan cara apa? Nah, yang pertama adalah pembentukan satu kerangka paradigmatik yang harus kita selesaikan. Dan juga memperbanyak ruang-ruang, terutama ruang-ruang bermitra kolaborasi tadi dengan tokoh-tokoh yang concern di bidang itu. Jadi minimal ada narasi-narasi, wacana-wacana yang timbul terus-menerus menjadi satu doktrinasi secara tidak langsung kepada kader-kader dengan kemasan yang inovatif gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih sahabat Muham sudah hadir Ya, di Suara sama-sama NU. Bang. Kita nggak mau nanya berat-berat itu aja lah. Oke, silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kader-kadernya, untuk para pimpinan PKC, PC, PMI di seluruh Indonesia kaitannya dengan gagasan yang sudah Anda bawa tadi. Ya, terima kasih sahabat-sahabat seluruh ketua rayon, ketua komisariat, ketua PKC dan seluruh PMI yang ada di bumi Nusantara ini. Ini menjadi satu gagasan ataupun satu ide yang kita butuhkan adalah spirit kolaborasi di tingkat manapun. Dan dari sini kita bisa saling bantu-membantu dalam konsep ide gagasan sehingga ini bisa menjadi satu hal yang masif di kalangan PMII sampai tingkatan PB sampai ke tingkatan rayon. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuka mindset kita, membuka kerangka berpikir kita menjadi lebih open minded terkait perubahan situasi, cuma tidak menghilangkan entitas ruh gerakan kita. Artinya kita tidak terlepas daripada pola masyarakat yang menjadi satu instrumen daya dorong spirit kita untuk bergerak. Yang terakhir adalah bagaimana kolaborasi ini bisa terjadi secara masif dan kita bisa merebut satu tongkat pertama estafet peradaban ini dalam konteks membingkai Indonesia, dalam konteks memenangkan Indonesia dalam kancah peradaban. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Ketua Muham. Mudah-mudahan lancar, sukses, Amin. sehat. Demikian sahabat-sahabat semua, teman-teman pemirsa Suara NU, perbincangan kami dengan salah satu kandidat Ketua Umum PBPMI 2024-2027. Kita doakan agar kongresnya itu lancar, Amin. mulus, melahirkan pemimpin yang ideal, yang cerdas, yang diharapkan oleh semuanya. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.